Ya, paling. Ada yang bertanya nih Pak bahwa pompa Chemtech-nya mati total. Gimana ya Pak caranya Pak? Ya, kalau pompa Chemtech mati total itu berarti ketika posisi listriknya ini dicolok, itu motornya tidak berputar, Pak. Nah, ketika motornya tidak berputar itu bisa dipastikan yang masalah itu motornya. Namun begitu kita nggak bisa wah ini berarti motornya rusak atau short gitu. Yang biasa sering terjadi, Pak, karena pemakaian yang sudah cukup lama, biasa di atas 1 atau 2 tahun, kemudian maintenance-nya kurang, artinya tidak pernah dibersihkan, kemudian posisi dosing pumpnya ini ada di tempat yang banyak debu, itu biasanya di sini nih banyak kotoran sini Pak, kelihatan dari lubang-lubang ini banyak kotoran. Nah ketika di sini banyak lubang-lubang kotoran itu bisa kita pastikan di dalamnya motor ini ada fan-nya. Nah fan-nya itu juga kena kotoran. Fan-nya kena kotoran sehingga fan-nya tidak berputar. Nah ketika fan-nya tidak berputar, itu otomatis motornya tidak berputar. Motornya tidak bekerja, kemudian di sini diaframnya juga tidak bergerak. Kalau motornya nggak bergerak, otomatis di sini diafram tidak kena sehingga dosing pump itu mati total. Jadi langkah pertama yang kita lakukan itu kita buka dulu nih Pak cover motor yang warna putih. Di sini dibukanya pakai obeng plus 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini nanti ditarik keluar. Di area fan-nya itu dibersihkan dari kotoran pakai kuas cat yang kecil, dibersihkan kemudian disemprot WD-40. Jadi untuk pemeriksaan motor ini yang pertama, langkah pertama kita buka cover motornya. Ini ada 5 baut, ini dibuka pakai obeng plus. Kita buka. Ini kita buka, di depan sini ada 2, di belakang sini ada 3. Ini bukanya cukup mudah sebenarnya, tidak perlu skill yang ekstra. Untuk pemula juga bisa. Sini saya buka. Kalau buka ini sebentar, sebenarnya untuk buka semua ini nggak sampai 1 menit. Apalagi kalau udah lihat panduan di sini. Itu cukup. Ini semua udah terbuka. Nah kemudian ini kita buka. Nah ini kalau udah copot begini pengait kabelnya, nah ini kan kita buka. Nah yang biasa bermasalah itu ketika motornya mati itu biasanya di kipasnya. Di sini biasanya kipasnya itu kotor banget. Mungkin nanti di next video kita cari benar-benar pompa yang bermasalah di motornya dan memang di kipasnya. Di sini karena kotor sekali dan udah ada karat sehingga ini nggak mau berputar. Nah ketika sini nggak mau berputar itu, ini perlu kita bersihin aja di sekitar kipasnya ini pakai kuas. Kita bersihin pakai kuas, terus kita putar gini. Kalau masih seret, itu disemprot pakai WD-40. Itu nanti dia normal. Nah, ketika dia normal, nanti dipasang lagi cover motornya, kemudian dicolokin, itu harusnya sudah normal. Tapi ketika nanti masih bermasalah, itu bisa dipastikan dinamonya. Kalau dinamonya memang sudah bermasalah, itu karena pemakaian, karena ada korosi, karena kecipratan chemical, ya memang itu memang harus diganti motornya. Kami juga ready stock di warehouse kami untuk penggantian motornya saja. Jadi setelah dipastikan kipas sudah berputar, setelah dibersihkan dan disemprot WD-40, kita pasang lagi, pompa bisa hidup. Nah, sekarang bisa hisap nggak? Nah, kalau nggak bisa hisap, kembali lagi kita cek chemicalnya ada nggak? Foot valve strainernya berfungsi tidak? Chemicalnya nyedot atau tidak gitu. Kalau motornya sudah hidup, pompanya sudah bergerak, ini bisa dilihat di dalam sebelah sini. Ini bisa kita congkel. Nah, kalau motor udah hidup tuh biasanya pompanya kan bergerak, bearingnya di sini akan berputar untuk maju mundurin diapram. Kemudian pompanya masih belum berfungsi juga, belum bisa hisap. Itu bisa dipastikan diapramnya bermasalah. Ini pump headnya dilepas 1, 2, 3, 4 dicopot, kemudian diapramnya diganti. Jadi ketika fan sudah benar, motor sudah bekerja, terus kemudian kita cek tadi di dalam sini bearingnya sudah berputar, kan berarti sudah hidup pompanya ya, tinggal dia berfungsi atau tidak, menghisap atau tidak gitu loh. Kan bisa dilihat dari sini kalau ini udah hidup, tinggal kita buka bagian
pump headnya. Oke, jadi ketika pompa sudah bekerja, kemudian masih belum hisap, kita cek diaframnya. Ini pump headnya yang ada di sini. Kita buka 4 baut ini. Ini kita buka, ada di sini. Mungkin biar mudah misalnya. Nah, bisa dipastikan posisi diaframnya ini sudah tidak seperti ini, artinya sudah tidak mulus lagi, dia sudah mulai tergerus chemical, karena di bahannya pakai hipalon. Untuk bahan hipalon ini sensitif untuk dengan cairan seperti kaporit yang sudah di atas 30%, klorin di atas 30%, biasanya dia sudah mulai terkikis. Di sini juga mulai ada sedikit getas, sehingga diafram ini tidak memompa dengan baik. Ketika diafram ini tidak memompa dengan baik, tentu saja dia tidak bisa menghisap chemical yang ada di chemical tank. Akhirnya pompanya mati. Nah, solusinya bagaimana? Diaframnya diganti. Biasanya ketika diafram ini diganti, dia tergerus oleh chemical karena pemakaian atau salah pemilihan chemical. Biasanya di area pump head ini, di suction dan zigzag ini ada valve seat. Valve seat itu sama materialnya hipalon juga, jadi bisa dipastikan valve seatnya itu juga rusak, sehingga bola di suction dan discharge ini tidak duduk dengan sempurna, sehingga akhirnya tidak bisa hisap. Jadi solusinya diganti diaframnya dan diganti valve seatnya. Valve seatnya ada di mana? Valve seatnya ada di sini. Valve-nya ada di sini. Jadi ketika pump head ini dibuka, di suction discharge ini dibuka, ini kalau keras mungkin perlu bantuan tool sederhana pakai kunci Inggris. Ini kita buka sedikit berlawanan arah jarum jam. Kita buka hati-hati karena di sini ada bolanya. Kalau bolanya ngelinding itu mentalnya jauh. Nah, di sini tuh ada valve seat-nya. Biasanya valve seat-nya ini sudah tidak sempurna. Nah, ketika valve seat-nya sudah tidak sempurna itu, bolanya tidak bisa duduk dengan baik. Kalau bolanya tidak duduk dengan baik, otomatis chemicalnya tuh tidak bisa tertahan. Kalau ini ada di posisi, ini posisi suction ya. Ini ada posisi suctionnya, ada di bawah, ada posisi suction. Itu pompanya berat sekali ngisap, karena ketika chemical itu naik sedikit, ini kalau tidak duk-duk, itu chemicalnya itu pasti turun terus. Chemicalnya pasti turun terus, sehingga tidak bisa memompa chemical dengan baik. Jadi solusinya diganti diaframnya sama diganti valve seat-nya. Kami ada ready stock untuk material hipalon ini. Kalau mau di-upgrade pakai material Viton, kami juga ada ready stock, tergantung chemicalnya, nanti diinfokan saja ke kami. Chemical apa yang mau dipompa, nanti kami bisa sarankan rekomendasi pompa apa dan material pump head-nya, material diafram, valve seat-nya itu pakai material apa, sehingga meminimalkan kerusakan-kerusakan yang kemungkinan terjadi karena disebabkan oleh salah pemilihan chemical. Jadi saya rasa itu aja ya. Ketika motornya sudah normal, di sini bearingnya sudah bekerja, sini diaframnya sudah naik turun, sudah bekerja, tidak bisa memompa, yang diganti adalah diafram sama valve seat-nya. Demikian penjelasan saya. Kalau dirasa terkesan terburu-buru, bisa ditanyakan ulang di kolom komentar, diisi, ditanyakan lagi. Nanti saya bisa jawab, kasih solusi para pengguna dosing pump.